apa ya istilahnya guru pendidikan agama itu dalam apa itu telisian saya ya, analisis saya itu menjadi satu-satunya profesi yang kemudian antara kewenangan mengangkat dengan kewenangan membina ini terpisah. Kalau kita melihat profesi-profesi yang lain, misalkan ada polisi diangkat oleh Polri, kemudian dibina oleh Polri. Jaksa demikian juga, profesi-profesi yang lain kemudian juga. Bahkan di dalam sesama guru saja, karena ini sering dijadikan sebagai alasan di kalangan para pemangku kebijakan bahwa pendidikan agama ini mengapa kemudian kewenangannya diberikan kepada. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Para pemirsa podcast Muhammad Toha yang berbahagia, pada podcast episode kali ini kita kedatangan tamunya banyak, tapi ada 7, tapi yang mewakili 3. Yang mewakili 3 ini adalah Cak Muna, Ketua Umum SGNPAI. Iya, assalamualaikum. Aslinya Salatiga ya? Salatiga, Pak. Bisa jadi ketua umum se-Indonesia ya? Berarti orang top ya, se-Indonesia itu kan orang top gitu. Saya belum pernah jadi ketua se-Indonesia, itu belum pernah. Nggih, tapi posisi jenengan kan lebih menyediakan banyak anggaran ini. Kemudian yang kedua, Pak Waloyo, Ketua KKG PAI SD. Assalamualaikum. Nah, ini asli Sukoharjo. Asli Sukoharjo, Pak. Falur ya. Cara bahasa Arabnya falur ya, bukan palur ya. Nah, Pekonang. Kemudian yang ketiga Pak Samiun, Sekretaris DPD AKPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Samiun, AKPAI itu apa sih? AKPAI, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Jadi berapa orang itu se-Indonesia itu? Kalau se-Indonesia ribuan, Pak. Oh, ribuan. Nah, itu harus tanyanya sama ketua umumnya ya. Berapa itu guru agama se-Indonesia? Termasuk guru agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kalau itu gimana? ini Pak ya. Kalau Islam berapa? Islam itu kurang lebih 300 sampai 350 ribuan. 300 Iya. sampai 350 ribuan. Guru agama Islam. Baik PNS ataupun non PNS. Oh. Gitu. Enggak, itu dari SD sampai Ya, dari SD, SMP, SMK, SMA, SMA. SLB. Oh, semuanya ya, Iya, berarti dari SD sampai tingkat lanjutan atas ya. Iya. Itu 350-an ribu. 350-an ribu. Kalau di Jawa Tengah sendiri berapa? Jawa Tengah itu kami pernah ini Pak ya, kurang lebih yang belum sertifikasi kemarin Ya. itu ya ada yang PNS ada 64 orang 60. PNS. Tetapi kalau bersama dengan non PNS itu ya cukup banyak Pak, ada ribuan juga itu. Kalau yang non PNS Yang database itu ya. Karena Honorer. pendataan honorer. Pendataan di Kementerian Agama kaitannya dengan guru itu kan memang ada guru PNS, ada guru guru swasta itu diangkat oleh yayasan, dan juga ada guru honorer, guru GTT. Ini diangkat di sekolah-sekolah negeri, tetapi statusnya belum PNS atau statusnya belum P3K kalau untuk sekarang ini. Karena ada guru yang PNS tapi ditugaskan di swasta. Yang DPK ada, itu DPK ada kan? Ada. Tapi jumlah persisnya itu kami kurang tahu kalau untuk yang Ya, itu. artinya 350-an ribu itu ya. Iya, berarti secara umum, secara nasional 350-an 350 ribu guru pendidikan agama. Kalau bersama dengan guru pendidikan agama yang lain ya bisa lebih, Pak. Bisa 400 ribu. Itu sudah sertifikasi semua belum? Belum, Pak ya. Belum. Kalau untuk guru Berapa pendidikan persen agama yang sertifikasi? Kira-kira. kalau misalkan 350 ribu, kemudian yang belum sertifikasi berdasarkan data kemarin per PPG 2021 itu masih menyisakan kurang lebih 150 ribuan yang belum tersertifikasi.
yang berwenang mensertifikasi siapa? Guru agama itu berdasarkan PP 55 Pak tahun PP 55, 2007. ya. PP ini sudah cukup kadaluarsa sebetulnya, tapi masih tetap berlaku dan belum dirubah. Kewenangan sertifikasi guru agama itu ada di Kementerian Agama, Pak. Kementerian Agama. Meskipun kemudian guru agama ini tidak semuanya adalah pegawai-pegawai Kementerian Agama, karena di lapangan itu ada guru agama di sekolah, dia diangkat oleh Kementerian Agama, diperbantukan di sekolah-sekolah umum, dia SK-nya dari Kementerian Agama, tetapi ini jumlahnya tidak banyak. Nah, yang sebagian besar itu adalah guru-guru yang dia mengajar di sekolah-sekolah umum ya, artinya umum ini bukan milik Kementerian Agama, dia SK-nya atau diangkat oleh pemerintah daerah. Nah, jadi diangkat oleh pemerintah daerah. Setelah diangkat, kemudian pemerintah daerah tidak boleh ngopeni Pak ini. Jadi hanya menggaji saja. Nggak boleh ngopeni itu maksudnya apa? Maksudnya nggak begini. boleh mensertifikasi. Satu, tidak boleh mensertifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan pembinaan. Kan di dalam guru itu ada namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini kalau misalkan guru-guru non pendidikan agama itu kan berada di wilayah kewenangan pemerintah daerah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka SK-nya sama dengan kita. Jadi kami guru-guru sama-sama diangkat oleh pemerintah daerah. Kalau guru non pendidikan agama itu kemudian didiklat, dilatih, disertifikasi oleh Pemda bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kalau guru pendidikan agama, SK kami diangkat oleh Pemda. Setelah diangkat, udah diserahkan kepada Kementerian Agama. Terus nanti diklatnya oleh Kementerian Agama, kemudian sertifikasinya juga oleh Kementerian Agama. Tetapi pada saat kami nanti harus apa istilahnya harus naik pangkat sebagai sebuah hak kenaikan karir itu, kami kembali kepada pemerintah daerah. kok bisa begitu? Lah, ini kemudian mengapa bisa seperti itu? Kalau kita runut dari Karena ada konsekuensi anggaran ya, mungkin ya. Di samping konsekuensi anggaran juga lebih tepatnya karena ini Pak, ada power sharing yang muncul di dalam PP 55 tahun 2007 itu. Jadi PP itu secara terang memang menyatakan bahwa terkait dengan kewenangan mengangkat guru pendidikan agama yang ditempatkan atau yang ditugaskan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah di sini adalah yang dimaksud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kewenangan mengangkatnya itu ada di pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, dalam hal sertifikasinya itu diberikan dan pembinaan. Dalam hal sertifikasi dan pembinaannya diberikan kepada Kementerian Agama. Nah, ini ketika kemudian istilahnya dirunutkan, dipitati begitu, maka muncul hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah tadi. Itu artinya ke situ, Pak. Tapi sebenarnya gini, saya pernah bincang-bincang sama Kak Kanwil. Karena ini itu di pemerintah daerah tertentu, maka pemerintah daerah itu sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk mendidik, untuk mengembangkan, bahkan untuk mensertifikasi, tentunya begitu. Tapi PP nomor berapa tadi? PP 55 2007. 55 2007 itu diserahkan kembali ke Kemenak. Ya, padahal Kemenak mungkin nggak ada kemampuan. Nah, di sini sebetulnya ada dua aturan, Pak. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ASN misalkan, Permen Pan RB nomor berapa itu, nomor 16 tahun 2009, kaitannya dengan ke-ASN-an. Ini kemudian pemerintah daerah itu sekaligus punya kewenangan untuk membina. Cuman kemudian oleh PP 77 itu, kalau kita berpegang pada PP 77, kewenangan pemerintah daerah untuk membina seluruh pegawai yang diangkat oleh pemerintah daerah, ini kemudian tercancel oleh PP 55 itu. Jadi istilahnya guru pendidikan agama itu dalam telisian saya analisis saya, itu menjadi satu-satunya profesi yang kemudian antara kewenangan mengangkat dengan kewenangan membina ini terpisah. Kalau kita melihat profesi-profesi yang lain, misalkan ada polisi.
diangkat oleh Polri, kemudian dibina oleh Polri. Jaksa demikian juga, profesi-profesi yang lain kemudian juga. Bahkan di dalam sesama guru saja, karena ini sering dijadikan sebagai alasan di kalangan para pemangku kebijakan bahwa pendidikan agama ini mengapa kemudian kewenangannya diberikan kepada Kemenak yang pusat dan kewenangan mengangkatnya di daerah. Nah, karena kan itu bagian daripada urusan agama. Agama adalah urusan pemerintah pusat begitu. Nah, ketika kemudian ini coba kita komparasikan dengan misalkan pendidikan PKN, misalkan pendidikan hukum, misalkan pendidikan ekonomi. Nah, ekonomi ini kan juga menjadi wilayah kewenangan dari Kementerian Keuangan di situ. Persoalan ekonomi secara kenegaraan itu adalah wilayah urusan pemerintah pusat. Tetapi di sekolah pendidikan ekonomi itu tetap didaerahkan, diotonomikan. Nah, begitu masuk ke dalam pendidikan agama, ini kami tidak tahu juga ini kenapa tiba-tiba logikanya kemudian terbelah begitu, ada kayak semacam berdiri di atas dua kaki itu. Ini mungkin Dirjen Otonomi Daerah ya, kalau bisa dilihat oleh beliau. Otonomi daerah itu menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah kan ada 11 dulu ya, termasuk betul. Agama ini. Bukan Pak, kalau untuk yang diserahkan kepada daerah pendidikannya Pak, bukan agama ya. Kalau agama kan menjadi urusan pusat. Kan ada alasannya agama ya, betul, karena ngurusi agama betul. Makanya, tapi di sisi lain ada pendidikan. Pendidikan itu secara otonomi daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi kalau pendidikan dan agama, jadi dipisah pendidikan dan agama. Nah, ini yang penting mana? Agama pendidikan atau pendidikan agama? Kalau pendidikan yang dipentingkan tentunya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, berarti diserahkan ke pemerintah daerah. Gitu kan. Tapi kalau guru itu ngurusi agama, itu pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemenak. Nah, ini kan pendidikannya sebenarnya. Betul. Ini kan perlu diluruskan di situ itu loh. Iya, betul, Pak. Ya, saya sepakat memang pendidikan itu di daerah. Ya kan, otonomi daerah. Tapi agama itu memang kewenangan pusat. Nah, sekarang guru-guru agama ini kan tugasnya, fungsinya, kewajibannya adalah mendidik agama, toh. Betul. Bukan urusan keagamaan kan? Iya. Meskipun namanya agama, guru agama, tapi fungsinya, kewajibannya mendidik gitu. Betul. Nah, sekarang yang jadi persoalan apa, Mas Muna? Jadi begini, Pak. Sekarang jadi permasalahan ya. Jadi begini Pak Toha yang kami hormati, bahwa di lapangan hak-hak guru agama kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang melekat itu kan adalah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik. Itu sebagai sebuah pengakuan atas profesionalitas seorang guru. Nah, guru agama di lapangan itu sebagian istilahnya kalau misalkan kita berbicara pendidikan di lapangan begitu, ketika kita tanyakan sudah sertifikasi belum begitu, hampir seluruhnya sudah. Lalu muncul ada 1-2 di setiap sekolah itu, saya belum, Pak. Siapa mereka? Guru agama, Pak. Dan lebih tragis lagi adalah guru agama itu agama apa? Agama Islam, Pak. Jadi biar cetra, Jadi satu sekolah, ini musimnya. Musimnya itu sudah sertifikasi semuanya pada umumnya. Tapi pasti ada 1-2 yang belum sertifikasi, itu adalah guru agama. Nah, ini kan jadi soal. Soalnya apa? Gini, Pak. Mengapa kemudian sertifikasi pendidikan agama ini terhambat ya ketika dibandingkan dengan guru-guru yang lain? Bahwa yang pertama, Pak, sampai dengan tahun 2019 Kementerian Agama sebagai kementerian yang memang diberikan kewenangan untuk memberikan sertifikat pendidik terhadap guru agama, ini masih mengacu atau masih mempertahankan aturan yang sudah lama, yaitu Permendikbud nomor 12 tahun nomor 5 tahun 2012 kalau tidak salah. Itu apa? Tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat sampai dengan 2005. Jadi guru-guru yang diangkat SK terakhirnya adalah Desember 2005 itu diakomodir di sertifikasi. Nah, peraturan itu sejatinya telah dihapus oleh Permendikbud nomor 29 tahun 2016 tentang sertifikasi bagi guru yang diangkat
sebelum 2016. Jadi ada proses maju di situ. Lah, tetapi peraturan baru ini oleh Kementerian Agama belum pernah atau tidak pernah diterapkan sampai dengan 2019. Jadi Januari 2019 pada saat itu sertifikasi guru agama masih mengacu kepada aturan yang lama. Jadi tahun 2019 itu yang sertifikasi adalah guru-guru pendidikan agama yang diangkat sampai dengan 2005. Meskipun di lapangan sejatinya banyak yang sudah tidak ada, Pak. Jadi akhirnya kami banyak menemukan ini usia-usia masih muda, tetapi kemudian sudah mampu menunjukkan surat keterangan atau surat keputusan bahwa dia diangkat sejak 2005 begitu. Kami menemukan banyak, Pak, di situ. Lah terus kemudian begini, setelah itu kami mencoba untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah dan alhamdulillah direspon. Akhirnya kemudian dibuka keran guru-guru yang diangkat sejak 2006 itu kemudian diberikan kesempatan. Kami diberikan kesempatan melalui sebuah UKG, uji kompetensi guru yang di Kemenak itu disebut dengan pretest. Itu pada bulan November 2019. Nah, pada 2019 itu kan mestinya kalau misal mendasarkan kepada aturan, begitu lulus UKG 2019 tahun 2020 mestinya langsung diproses ke pendidikan profesi gurunya atau PPG. Nah, tetapi saat itu Kementerian Agama hanya menganggarkan kurang lebih 1.000 kuota. Begitu datang badai tsunami. 1.000 itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Oh. Dari total yang sudah memenuhi syarat, dalam pengertian memenuhi syarat ini sudah lulus UKG tadi itu sekitar 21 sekian ribu. Mendekati 21 sekian ribu mendekati 22.000. Karena nggak ada anggaran. Iya, alasan klasiknya memang tidak ada anggaran di situ. Nah, akhirnya gini, Pak, ketika muncul badai COVID, itu kemudian dibatalkan syarat sepihak. Dan itu menjadi sesuatu yang tragis bagi GPAI, guru pendidikan yang agama. Dibatalkan tadi? Yang 1.000 Yang 1.000 itu. Jadi tidak jadi dilaksanakan untuk pendidikan agama Islam, cuman untuk pendidikan agama yang lain, dalam hal ini pendidikan agama Buddha, lanjut, Pak, tetap dilaksanakan. Karena sedikit mungkin ya? Mungkin karena sedikit atau bagaimana saya tahu. Padahal prosesnya kan juga daring juga itu. Jadi tidak sampai ada kerumunan dan seterusnya kan bisa dari rumah masing-masing. Nah, oleh karena kemampuan penganggaran di Kemenak ini, di Kementerian Agama itu terbatas, lah akhirnya kami pernah menyampaikan agar supaya memberdayakan Pemda, pemerintah daerah di dalam hal membiayai pendidikan profesi guru PAI ini. Mengapa kemudian Pemda perlu diberdayakan di sini? Karena pada kenyataannya, pada hakikatnya, kami guru-guru pendidikan agama di sekolah itu sejatinya adalah pegawai-pegawai Pemda. Ya, mengajar masyarakat ya, mengajar masyarakat di pemerintah daerah itu kan. Iya, di samping mengajar masyarakat, juga ini, Pak, yang mengangkat kami sebagai PNS itu adalah pemerintah daerah. Yang bertanda tangan di SK kami itu adalah Bupati, Wali Kota, Gubernur. Itu yang apa? SMA ke atas? Baik SD, SMP, SMA, Pak. Oh, semuanya bupati? Iya, Bupati Gubernur. Kalau untuk yang gubernur. SMA, SMK kan Gubernur. Gubernur, ya. Kalau yang untuk SD, SMP itu kan di Bupati Wali Kota itu. Nah, oleh karena kami adalah pegawai-pegawai Pemda, maka kan sebetulnya kita memiliki. Sebentar, jadi yang mengangkat guru agama di SD, SMP, Bupati, pemerintah daerah, kabupaten kota. Kemudian yang SMA, SMK adalah gubernur provinsi. Jadi seharusnya gubernur yang memberi sertifikasi pada guru-guru agama SMK maupun SMA. Kalau untuk memberikan sertifikasi, guru-guru yang di bawah gubernur ataupun yang di bawah bupati wali kota itu tetap Kementerian Pendidikan yang berhak memberikan sertifikasi itu. Tetapi